Dia datang terus ngegebrak galon. Kaget gua anjing. Tiba-tiba. Oh. Ngobrol atuh ngobrol. Gara-gara gua ditawar orang. Buat dijual. Anjing. Demi Allah. Iya. Berapa? Nggak sampai begitu ya. Iya. Terus cuman raba-raba doang gitu. Lagi raba-raba tuh lewat gitu. Gua lewat. Mosnya bukan sebelah situ, Mas. Coba. Lamun lain teteh awewenang kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewenang terus terang can hayang jadi bapak. Teteh. Iya, kumaha? Bukan, saya bukan manggil. Itu judulnya Teteh. Judulnya Teteh. Teteh. Oh, judulnya Teteh. Bang. Iya. Oh iya, Teteh. Ini tuh Gede sebenarnya sebelah enggak? Bukan dong. Beda ya. Kalau susu. Bisa aja lucu banget ya Aming. Teman-teman banyak kawan. Gua kedatangan salah satu teman sejawat gue, teman seperjuangan gue yang sudah lama sekali di dunia stand up. Dia seorang anak Sunda, Pangeran Bandung. Ini dia Gusman Sige. Terima kasih Bro, sudah diundang di sini. Berapa minggu lalu ya kita ketemu. Terima kasih juga udah Sama-sama. berkolaborasi dengan Closet dan podcast Belagu kemarin. Betul. Terus di backstage gue janji, Gusman, lu ke PWK. Wah, itu saya seneng banget aja. Haruslah Jir. Lu sudah lama berkarir. Orang harus tahu siapa Gusman. Selucu apa Gusman. Aduh. Iya kan minggu lalu kan. Iya minggu lalu. Gua bilang lah ke terus tim. pas dibilang apa namanya ke PWK. Ini sebetulnya dari tahun lalu teh pengen sebetulnya ke PWK. Karena kan tahun lalu bikin special show Oh, namanya apa? Sebelah Mata. Nah, itu teh show kedua. Show yang pertama itu Zona Degradasi. Zona Degradasi, gue pernah dengar. Betul. Pasti pernah dengar karena show-nya berbarengan sama show Anda di Bandung juga. Bisa-bisanya orang Padang. Acara apa ya waktu itu ya? Gue ya? Yang apa Ibu? Oh ibu, iya. Iya, itu tanggalnya sama. Oh iya, itu sempat ada di anak-anak MLI. Ini show-nya Gusman juga loh. Gue Iya. nggak tahu Gusman. Sama. Gue cuma ngikutin jadwal. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa emang. Gue minta maaf. Iya, emang salah si Gian sih. Padahal Gian anak Bandung Iya, kan. makanya. Dia loh produser gue waktu yang di show ibu. Gian lu emang, aduh parah banget lu. Banyakan tato sama anting sekarang. Gimana nih kehidupan Gusman? Aman, alhamdulillah. Pras. Umur lu berapa sih? Umur sekarang Agustus nanti teh 36. Oke Kang. Gue kan 91. Gue 91. Salim berarti Salim. Kalau ada orang kalau ada di sini yang lebih gede harus salim bro. Dokter Tirta aja gue kira 85, ternyata dia 91, lebih tua gue sebulan. Ayo, 91. Salim dia tadi sama gue. Gue dorong keras. Dia 91 ternyata dia. 91 ya? Kelihatannya lebih tua. Lu lah, 88. Iya ternyata. Lu lah, 88 anjir. 4 tahun lagi udah 40. 40. Asli. Ya masih lama lah, tapi tampang lu ya gitu-gitu aja ya. Iya Gusman, sih, ya. Lu dari dulu. badan juga nggak terlalu naik gue lihat. Ada, sekarang udah agak berisi. Lumayan, dulu kurus banget ya? Dulu mah kurus banget, sekarang mah lumayan berisi. Nge-gym dong. Oh, lu emang nge-gym? Nge-gym. Serius? Lu Serius. bukannya begini ya? Sebuah Kan tahu pesona. dulunya gimana ya. Dewi tolong kasih blush on nanti ya. Iya kan lu kan Bandung dan gue udah kenal lu tuh dari 2012 sepertinya ya Gusman ya. Kayaknya pertama kali ketemu mah 2013. Waktu itu lu ke
apa namanya ke Bandung, ke Bogor, terus kita main main werewolf. Iya betul. Yes, betul. Bareng Ge Rame Pamungkas. banget. Iya. Waktu itu. Nah dari situ tuh awal kenal. Lu masih sama si Bayu BH. Iya, Bayu BH. Betul, gue ditemenin sama Bayu. Itu manajer gue dulu. Betul. Nah. Sampai sekarang berteman baik juga. Dan lu sama anak Bandung gimana? Tapi aman. Bagus banget Mas Chris gitu. Gue mau ngasih tahu dulu ya, gara-gara episode lu sama Ge Pamungkas, gue diserang sama netizen. Yang dikira lu? Iya. Bukan. Iya bukan. Ada yang langsung nge-DM. Anjir itu rame ya sampai. Iya lumayan. Oh ini katanya apa yang ngerusak hubungan sama Ge Pamungkas? Ya anjing. Bukan anjing sih. Ini di sensor. Anjir lu yang tertuduh jadinya. Iya, ya? jadi gue yang tertuduh. Bukan. Gue kenapa sensor? Gue gak enak dengan orangnya dong. Iya. Dan lu pasti tahu orangnya. Tahu lah. Orang waktu itu kan si Uus ceritanya ke gua, si G ceritanya ke gua. Beliaunya juga cerita ke saya gitu. Lu jadi tempat curhat dong ya. Iyalah anak baru. Lu posisi lu gimana dong? Ke G, ke Uus atau ke siapa? Bingung itu. Bingung, saya masih anak baru, nggak berani juga. Kalau misalkan take aside gitu ke siapa gitu. Ntar kalau misalkan ribut juga nggak berani ributnya, berantem. Saya kan nggak pernah berantem. Masa sih lu nggak pernah berantem? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Oh iya, cupu anjing aing. Cupu aing mah. Enggak, lu emang tampang guru lu kuat banget. Naomi gitu. Iya kan? Bener gak lu tuh guru SLB? Pernah. Sorry, iya bener. Pernah 5 tahun. Seru dong ya. Lumayan seru. Banyak yang aneh-aneh, Pak. Iya iyalah. Oh, maksudnya bukan anaknya. Iya, maksudnya ya namanya SLB gitu. Spesial. Ini Spesial. anak-anak yang spesial menurut gua. Betul. Yang diciptakan oleh Allah. Betul. Dan lu gurunya. Ya. Lu lebih spesial lagi. Wah, Iya dong. gajinya yang tidak spesial. 200.000 sebulan. Oh ya Allah. Serius 200.000? Ya, untuk anak umur 22 tahun untuk apa itu 200.000? Tapi kenapa lu mau ngambil? Itu sekolah punya om. Oh, privilege orang dalam. Enggak, jadi gini. Tapi lu juga kurang ya. Masa ponakannya masuk kasih 200.000, tambah gocap lah. 250. Jadi sebenarnya sejarahnya adalah sebelum kerja di situ teh, gua kerja di nggak pantas banget nyebut gua, sorry. Itu dia Gusman, khasnya adalah dia malu berbahasa Indonesia. Asli. Kenapa ya orang Sunda yang main kesini selalu belibet gitu ketika bahasa Sunda. Dede Inon sampai nanya artinya ke temannya. Ini teh artinya apa ya bahasa Indonesia aja? Dia lagi ngomong di sini. Karena orang Sunda gitu, Pras. Kalau misalkan ada orang Sunda lagi ngomong pakai bahasa Indonesia, tadi ceng-cengin. Wah, sosokan ngomong pakai bahasa Indonesia, makan asin aja gitu. Sosokan ngomong pakai bahasa Indonesia gitu benar. Apalagi kalau gua lu gitu. Apalagi gua lu kan itu kan standar ya. Nih, tapi kalau di Bandung mah ngapain sih gua lu? Lu Bandungnya emang di mana? Di Dayakolot, Kabupaten Bandung. Oh, itu kabupaten Kabupaten, lagi. iya. Oh, circle-nya beda-beda lagi dong. Beda Apalagi lagi. pakai bahasa Indonesia. Iya. Kabupaten Bandung kan itu si Tapi Dayakolot pelajaran juga bahasa Indonesia ada dong. ada, baru 2010. Gitu. Terus gimana Ya, nih SLB? Awal sebelum ke SLBT kerja sebagai operator warnet. Operator warnet Heeh. yang ada lumba-lumba tuh. Ya benar, billing lumba-lumba. Ya benar. Sering sih gue nonton bokep di situ dulu. Betul, itu Lumayan. bisa ketahuan tuh sama operator warnet. Beneran. Serius? Iya. Waduh, gue buka yang kanan lagi. Nggak bercanda. Gua pernah waktu itu. Kuping. Waktu itu subuh-subuh kan itu 24 jam ya. Subuh-subuh ada bapak-bapak baru pulang dari masjid masih pakai baju koko. Datang masuk ke dalam. Terus abis itu penasaran gue lihat tuh. Apa nih bapak-bapak ngelihat apa subuh-subuh gitu. Dia datang subuh-subuh. Enggak, lu juga aneh buka warnet subuh-subuh. 24 jam. Oh iya, dia 24 jam. Terus Pas dilihat ternyata bokep. dia buka. Dia pulang sholat subuh nih. Pulang sholat pakai subuh. baju koko, Iya. sarungan, peci kayak gini lah ya. Iya bener. Nyampe enggak ini? Enggak ya? Enggak ada. Kena gangguan setan lah dia ya. Kayaknya Terus tiba-tiba gitu. ke warnet. Ke warnet. Nah, Masuk. Gue lihat, lagi lihat bokep. Biarkanlah dia damai dengan kehidupannya. Langsung lihat bokep dia. Iya. Abis itu nggak lama dipanggil. Katanya, tolong itu katanya si komputernya nge-crash.
Pas gue lihat lagi adegan bokeh. Anjing. Maksudnya Masya lu Allah. gak canggung gitu. Lu masuk ke biliknya tuh. Ya, saat masuk kan gitu. Assalamualaikum. Gua oprek-oprek apa di oprek-oprek sampai akhirnya bisa silahkan nikmatin gitu. Anjir ya Allah. Itu beneran Bras. Ya Allah. Dia gak bahas kayak maaf ya gitu kan ya. Enggak. Nungging ngapain posisi dia waktu itu? Enggak waktu itu sambil pegang keler gitu. Tanggung ya. Ditahan anjing. Astaga, itu berapa lama lu kerja di situ? Dari 2008 sampai 2010. After itu baru SMP. Baru waktu itu Om nanya ada nggak temen yang bisa megang komputer soalnya di sekolahnya butuh tata usaha gitu. Ya udah waktu itu karena kebetulan dari si warnetnya juga kebetulan bangkrut daripada nggak kerja ya udahlah. Oh, warnetnya kebetulan bangkrut juga. Bangkrut. Gara-gara yang datang cuma bapak itu Banyak doang. yang zina di situ. Banyak yang zina di situ. Iya. Oh, dia berpasangan ya. Itu lagi zaman-zamannya. Karena kan di situ ini apa namanya lingkungan ada sekolah ada kampus. Oh. Gitu. Nggak ada tempat jadinya Di warnet. situ. Gue pernah ada yang datang terus boleh pindah komputer nggak? Kenapa yang di situ? Bupet katanya. Asli jadi gue harus ngepel dulu. Anjir. Bangsat. Asli. Mereka yang muncrat lu yang ngepelin. Iya, gue yang ngepelin. Ya Allah, astaga. Masa sampai berarti dia coli di situ ya? Kayaknya. Anjir. Emang belum pernah? Gue pernah sih. Ya lu kan di tempat lu sendiri gitu. Anjing, Ya malu. pasang aja. Dan 24 jam tuh bro. Anjir, gue sih nggak pernah ya. Tapi gue sama cewek gue ke situ dulu SMP, SMA gitu pernah. Oh Iya iya. buat Ya, gitulah. ya. Tapi kan pakai baju SMA sih sejauh mana sih? Betul. Tapi nggak sampai jelep gitu. Iya, Lu mending enggak ke lah. hotel dong atau ke rumah kosong cari Enggak. apa? Tergantung dari si warnet apa si bilik warnetnya. Lu bilik lu ketutup banget. Nggak ketutup. Cuman ada yang deket warnet gua tuh dia ketutup banget terus pakai slot lagi. Anjir, Itu mah udah disediakan. Udah disediakan. Ada kasur, kamar mandi dalam. Di tempat lu nggak terlalu terbuka, nggak terlalu tertutup. Iya, nggak terlalu Tapi tertutup. tetap aja ada yang begitu. Ada orang gua pernah Gila. mergokin kok. Itulah, mergokin. Nggak sampai begitu ya. Iya. Terus Cuman raba-raba doang gitu. lagi raba lu lewat gitu. Gua lewat. Maksudnya bukan sebelah situ mas. Aduh anjir. Iya namanya di warnet lah ya Iya. banyak kejadian yang aneh-aneh. Tapi kan nggak lama lu di situ. Nggak lama, cuma 2 tahun. Nah, habis itu baru kerja di SLB sebagai tata usaha awalnya. Bukan jadi guru. Bukan jadi guru. Terus kebetulan di dinas dinas pendidikan itu ada kerjasama sama sama universitas waktu itu buka seleksi untuk karyawan SLB yang mau lanjut kuliah. Ikutanlah seleksinya. Aku tolol banget itu pas ikutan seleksinya tapi kepilih. Gimana Akhirnya, seleksinya? Gimana? ya apa namanya seleksinya ya itu ngisi Formulir, soal, ngisi soal. Cuman soalnya teh gue nggak ngerti. Contoh. Kayak misalkan SLB termasuk ke dalam jenis pendidikan apa? Oh iya ya. Pendidikan segregasi, pendidikan ya apalah Luar gitu. biasa atau apa gitu. Iya. Gue Terus asal ngisi aja. lulus. Ya kan ternyata. karena om lu yang punya. Betul. Itu kan cuma buat ininya doang. Betul. Padahal tadinya gue udah mau resign. Udah mau resign tapi karena udah keterima kuliah akhirnya kuliah. Nah, beberapa kuliah semester berapa gitu akhirnya ya udah sambil ngajar aja gitu. Tapi lu sempat ngajar juga nggak? Sempat ngajar untuk anak-anak yang tuli. Oh dulu bisa begini-gini dong. Harusnya. Terus gimana? Ya kalau dulu mah bisa, sekarang mah udah lupa. Oh iya. Iya, gue cuma tahu ini doang nih. Ini nama kamu siapa? Oh Gitu. gimana? Nama kamu siapa? Siapa? Oh. Gitu. Terus kalau misalkan terima kasih terima kasih. Terima kasih. Ini I love you. Ini I love you. Gue baru tahu tuh kemarin tuh dari Pak Ganjar. I love you. I love you gitu. Terus ini sama-sama. Ini sama-sama. Bukan Ronaldinho. Iya.
Sama-sama. Ronaldinho itu kasih tahu ke pelatihnya, Ronaldinho terima kasih sama-sama gitu. Itu tuh maksudnya itu. Mau minum apa? Apa ya? Makan apa? Bebas di sini. Santai di sini. Mie goreng lah. Mie goreng. Tapi gue tidak temenin ya, gue lagi diet. Oh gitu. Yes, gue diet gula. Gue sebut-sebut terus di. Bagus. Gue. Ya Allah, tolong gue. Bagus kalau gitu air putih. Hah? Air putih aja. Minum apa? Air putih. Tapi mie tetap. Ya. Minumnya beneran air putih. Air putih. Es. Enggak. Oke. Biasa Yanti. Yanti. Ada Mamang Gusman nih. Ada Mamang Gusman nih. Yanti. Hah? Pakai telur nggak? Enggak lah, enggak usah. Nggak usah. Oh iya Neng Yanti teh. Iya. Minum gak lu tanya. Teranaon teh saya mah enggak pernah minum. Gua minum ini sama air putih, tapi gua anget kayaknya ya. Lu anget atau? Saya samain aja. Ya udah, anget juga. Mantap. Terima kasih Yanti. Kenapa? Diet? Gua ngerasa mulai terlalu berat badan gua. Oh gitu. Iya. Terus gampang sakit, gua nggak tahu kenapa ya, gampang sakit. Ini hari kelima sih, masih cranky lah, masih kayak, gitu. Cuman ya, untung gua punya kegiatan begini, jadi nggak kepikiran makan dan lain-lain. Iya. Itu dia. Kalau lu lagi diet juga? Enggak sih. Tiba-tiba diet. Badan segede gini diet mau ngapain anjing? Balik lagi kita ke SLB. Ya boleh. Mereka tuh jahil juga nggak sih? Ke kita kan sama kayak anak-anak biasanya ya, kalau kita kadang ngajar tuh mereka lari atau apa. Kalau ini ada yang jahil. Ada ya? Ya, pertama kali masuk ke SLBT kan duduk tuh di ruang guru sambil nungguin om. Terus tiba-tiba ada masuk anak tunagrahita. Tunagrahita tuh yang IQ-nya di bawah. Oke. Dia datang terus ngegebrak galon. Kaget gua anjing. Tiba-tiba. Ngobrol atuh ngobrol. Ngobrol sama siapa? Ini bener kaget. Emang begitu ya? Emang begitu. Emosinya meledak-ledak atau ada yang emosinya meledak-ledak, ada yang tiap ketemu tuh ngajak ngobrol, ada apa ngajak ngobrol soal traktor, ada traktor? Iya karena dia sangat senang ngelihat traktor. Kebetulan kan sekolahnya teh pinggir sawah. Iya. Jadi seneng gitu di pinggir sawah ngelihat traktor gitu. Bahas itu kalau contohnya apa ya? Traktor bagus katanya ya. Pengen punya katanya gitu-gitulah. Dan lu selalu mengayomi dengan baik dong ya. Iya, awalnya sih aduh harus gimana? Lama-lama mah ya dibecandain aja. Yang bingung itu dulu pernah ada anak tunagrahita berantem sama tukang ojek. Berantem sama pukul-pukulan. Anjir. Lagi dipukulin sama tukang ojek. Lagi dipukulin sama tukang. Lagi dipukulin. Anjir, kenapa? Terus gua pisahin kan, Kang, punten Kang, udah gitu. Naon ieu? Naon ieu kalau sareng saya, sareng heo. Terus habis itu si anaknya diamanin, ditanya lah, Kang, kenapa sampai mukulin? Namanya Asep. Kenapa sampai mukulin si Asep? Katanya Kang saya sakit hati. Katanya si Asep ini ngelemparin saya pakai batu sambil bilang hitam. Anjir. Terus rasis ya? Iya gitu. Cukup ya. Maksud gua. Terus akhirnya pas denger itu, emang sih ada. Dia mah lagi jujur gitu, kenapa marah? Iya sih, dia lagi jujur ya. Tapi ya kenapa dilemparin batu? Nah itu, habis anak itu. Kelas berapa itu? Dia waktu itu SMP kelas 3. Aduh, capek gak sih Gusman lu? Begitu Gusman. Capek lumayan. Tapi lu sabar banget anjir. Ya mau gak mau harus sabar. Terus pernah ada anak autis, dia teh kerjaannya lari-lari terus tuh, lari sampai ke sawah, sampai ke bangunan kosong. Lu kejar tuh. Gua kejar, terus dia nggak mau kan, teriak-teriak. Habis itu dia bawa bambu mau mukul. Nah, pas bambunya mau dipukul, gua pegang bambunya, gua ambil. Gitu, pas gua ambil, dia nangis. Emaknya nongol ngelihat anaknya nangis, gua pegang bambu. Dikirain mau mukul. Ya Allah. Ya Allah. Abis itu dia langsung dibawa pulang sama emaknya. Lu awkward gitu dong. Iya. Enggak, ini bisa dijelaskan tante. Aman ini anaknya. Gara-gara lu.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi ya butuh kesabaran banget ya dengan anak-anak spesial begitu ya. Iya, butuh kesabaran apalagi kalau misalnya kita ngehandle dua disabilitas. Gua kan ngehandle dua tuh, satu yang tuli, satu lagi yang tunagrahita. Pernah waktu itu pas Jambore Pramuka, gue jadi kayak yang ngurusin lah. Ada 4 anak yang gue urusin, yang satu anak tunagrahita, 3 lagi anak tuli. Okay. Nah si anak tunagrahita ini tiba-tiba malam-malam hilang. Nah, gue bilang sama yang tuli nih, yang bertiga, kita cari nih si Asep lagi nih. Kita minta cari si tolong Asep sama mereka. Kita cari bareng-bareng, gue bilang gitu. Kamu di belakang bapak nih bertiga, siap. Oke. Awalnya pas gue cari, kayaknya jangan di belakang deh. Harusnya mereka di depan, biar gue bisa bisa lihat ngawasin. langsung gitu. Iya, pas gue tengok ke belakang, udah mencar nih bertiga. Astaga. Gua kejar yang satu, ngasih tahu yang ini gimana, nggak bisa teriak kan gua. Jangan dulu, aduh gimana. Aduh anjing. Jadi gue harus nyari dulu yang bertiga nih, ngumpulin dulu yang bertiga. Jangan kemana-mana, ikut sama bapak, tapi kalian di depan gitu. Astaga. Ya Allah. Terus tuh nggak yang si Asep ini di mana? Di belakang tenda di bawah pohon lagi tidur. Ya ternyata nggak kemana-mana sebenarnya. Lu aja yang panik. Itu yang pasti. Ya Allah. Itulah susahnya ya. Tapi tidak semua orang juga bisa megangin anak-anak spesial ini menurutku. Kau luar biasa berarti. Tepuk tangan dulu. Respect. Kenapa tidak dilanjutkan? Ya karena gajinya. Waktu itu 2000 berapa ya? 2015 teh kebetulan ada tawaran juga di radio. Iya. Terus ya udah jadi mikir apa lanjut di radio aja ya, ini nggak usah dilanjut gitu. Akhirnya masuk ke radio, resign dari SLB gitu. Terus akhirnya ada beberapa, karena itu SLB-nya punya om, jadinya jadi Santai omongan lah. keluarga. Ah. Ada beberapa keluarga yang nggak terima lah gue keluar dari situ gitu. Cuma sekarang udah aman. Iya. Gitu. Kenapa keluar gitu? Kurang ya. 200.000. Pikir aja. Iya karena kan lu kelahiran tahun 88. Gua kenapa ngundang? Gua beberapa kali riset lu juga, banyak sekali pekerjaan yang sudah lu jalanin. Betul. Iya kan? Banyak sekali. Ngamen, Ya. jualan lumpia. Jualan lumpia. Jalan lumpia, dorong gerobak. Dorong gerobak. Dorong gerobak di dekat kampus Telkom. Ditabrak cewek cantik gak? Enggak. Tapi kalau si roda belakangnya lepas pernah. kan gerobak tuh ada roda belakangnya tuh. Iya, kan dia 3 kan? Iya, tiga kan, Iya. ada belakangnya kan. Nah, polisi tidurnya kegedean. Gua dorong, mundur lagi. Akhirnya gua ambil ancang-ancang, gua kebut nih. Iya. Bisa lewat, stupi begitu. Ini lepas. Jadi gua pegang biar nggak jatuh. Ini megang roda satunya lagi. Anjing ini gimana masukinnya? Terus ada yang mau beli, nggak repot. Bener dulu gitu. Kayak film Warkop aja. Tapi beneran. Astaga. Itu juga seru tuh. Abis itu yang serunya lagi tuh kan kadang-kadang dalam satu kali pesanan tuh kadang-kadang banyak kan. Iya. Langsung beli 5 gitu. Ada yang beli 2, ada yang beli 3, ada yang beli 5. Biasanya gue gorengnya bareng tuh. Gue goreng bareng terus kan jadinya banyak nih. Spatulanya agak tipis. Jadi pas gue lagi nyerok itu patah anjing. Aduh ya Allah. Saat ini gimana? Roda lepas, spatula patah. Gue langsung ke ibu yang punya laundry tuh pinjam spatula dulu. Gitu. Anjir. Itu berapa lama? Itu mah kayaknya nggak nyampe setahun karena abis itu keburu keterima kuliah. Keterima kuliah. Jadi waktu itu teh jualan lumpia sambil Tahun berapa itu? Itu 2010. Sambil kerja di SLB. Jadi kerja di SLB sampai jam 2 pulang, jam 4 jualan lumpia sampai jam 9. Itu. Gokil lu. Mau ya begitu ya. Ya, butuh duit atuh. Kumaha. Lu berapa orang bersaudara? 3 orang. Lu? Anak pertama. Oke, ya sekeras itu sih biasanya anak pertama. Dan waktu itu pas lagi miskin-miskinnya Paras. Karena warung di rumah teh bangkrut.
Oh lu punya warung. Punya warung. Terus Bangkrut, iya. Terus Mau bantu orang tua. Mau bantu orang tua, kebetulan di rumah cowok yang bisa diandalkan dua-duanya hobi tidur. Nyokap gua stres. Dan lu lah penggeraknya. Iya, itu berbarengan sama bokap punya proyekan sama teman-temannya. Ya gua kerja di situ. Bikin band. Iya, bikin band. Anjing, miskin. Udah miskin bikin band, tolong. Bukannya kerja. Tapi keren sih lu, maksud gua tidak mengeluh gitu lu SLB terus juga sambil jualan lumpia, lu nggak malu? Enggak sih. Waktu itu nggak malu ya. Sekarang mah mungkin. Enggak sih, waktu itu nggak malu. Kebetulan yang gua concern itu gimana perasaan nyokap waktu itu. Dia bakal malu atau enggak. Ternyata pas ngobrol sama nyokap, enggak, dia nggak malu. Nah, kalau nyokap nggak malu mah ya udahlah, sikat aja gitu. Bukannya keluarga lu agak lumayan, bukannya dari Ismail Marzuki keluarga lu? Anjing. Salah satunya. Kenapa ke situ? Loh kan, Gue tuh malu sebetulnya. loh kan iya kan, gue tuh dengar lo, maksud gue keren juga lu ya. Keluarga jauh tapi. Oh. Jadi ini juga diceritain sama nenek. Iya. Jadi nenek itu masih saudaraan sama istrinya Ismail Marzuki. Oh. Kayak Seniman, sepupuan lah gitu. Kayak sepupuan gitu. Cuman gue belum pernah ketemu langsung ke keluarganya Ismail Marzuki. Terus sekarang juga kalau misalkan datang ke keluarganya Ismail Marzuki, kayaknya orang-orang nggak bakal percaya. Iya anjir, berarti salah satu keluarga lu adalah pencipta lagu-lagu kebangsaan kan? Iya. Tapi sebetulnya malu gue. Ya, gak apa-apa lah, satu kebanggaan lah. Gue nih ya, anaknya, gue tuh gue tuh cucu dari Joni namanya. Siapa Joni? Kakek gua. Nah gua bangga. Oh iya. Lu kan siapa Joni kata lu kan? Kakek gua namanya Joni. Ya kirain tokoh apa gitu. Nah, kalau lu kan maksudnya keluarga dari kakek gua tuh ada Ismail Marzuki. Anjir serius? Lu Joni. Siapa Joni? Harus bangga dong. Nih. Wah, terima kasih. Orang Sunda nih. Kumaha teh? Jangan ketang saya bawa pacar. Ya, terima kasih Mas. Nih, Nuhun. Goks. Gua dapat satu lagi karena bahas keluarga. Kenapa? Ini benar nggak, coba lu klarifikasi ya. Ayah lu meninggal karena ditakut-takutin sama tetangganya COVID. Iya. Serius? Iya. Padahal berarti nggak kena COVID. Oh, bukan gitu. Dia kena COVID. Terus? Cuman waktu itu ada temennya yang bilang katanya nggak usah ke rumah sakit, nanti di COVID-in. Aduh. Gitu. Makanya dia nggak mau periksa. Gue yang maksa waktu itu. Udah periksa aja. Tahun berapa itu Gusman? Itu 2000 berapa ya? 2021. 21 atau 20? 21. Pas varian Delta. Oh. Gitu. Terus akhirnya pas ketahuan COVID, perburukan, gue bawa ke rumah sakit. Waktu itu kebetulan lagi ada si Bintang Emon di Bandung tuh, langsung minta bantuan dia buat bawa bokap ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, dirawat beberapa hari, meninggal deh. Oh, itu pas meninggalnya juga kayak sinetron asli itu. Kenapa? Jadi kan yang jaga teh gantian antara gue sama nyokap. Karena itu sekeluarga sebetulnya COVID, kecuali gue. Lu nggak kena? Nggak kena. Gara-gara dagang lumpia tuh? Mungkin itu. Imun dari lumpia ternyata bagus. Lumpia masak. Terus. Mana spatula patah. Nah terus pas bagian nyokap jaga, gue di rumah ditelepon sama dokternya. Ditunggu di rumah sakit, katanya ada yang mau diomongin gitu. Wah, lu udah feeling? Udah. Naik motor, udah deg-degan nih, wah pasti ada kenapa-napa. Di jalan tuh hujan. Duh. Naik motor hujan, oh anjing ini udah kayak film nih, gue bilang gitu. Anjir. Nyampe ke sana tuh, bokap gue udah udah banyak dokter yang nanganin gitu. Terus lagi di gini,
Disuruh push up. Anjing itu bokap aing kenapa disuruh push up? Biar sehat senang. Di CPR. Iya, dadanya kan. Dadanya. Terus dia bilang katanya ini udah Dulu banget dong ya. Udah kita sudah melakukan CPR katanya. Bapak Anda sudah mengalami henti jantung. Selanjutnya mau bagaimana? Ya, kan Bapak dokternya, saya bilang. Iyalah, saya nggak ngerti mau gimana. Ya, mau dilanjut atau gimana? Kalau resikonya kalau dilanjut gimana? Kalau misalkan resikonya dilanjut, tulang rusuknya bisa patah. Kalau misalkan enggak ya berarti ya dinyatakan meninggal gitu. Oh lanjut aja deh. Saya yakin masih bisa hidup gitu. Masih optimis. Dilanjut CPR-nya terus gue sambil talkin. Nah syahadu alla ilaha gitu lah. Pas sudah beres beberapa kali terus dibilang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Beneran kayak gitu. Anjing ini mah film bangsa. Mana hujan. Mana hujan lagi. Iya. Habis itu ya bokap meninggal. Di situ gue pelukan sama nyokap gitu. Enggak sedih gue. Terpukul lah ya. Cukup. Waktu itu ya lumayan terpukul karena jadi ngerasa justru kehilangannya tuh sedihnya bukan karena kehilangan bokap. Sedihnya karena ngelihat nyokap kehilangan orang yang dia cintai. Aduh. Ngelihat nyokap patah hati tuh, aduh kan kita tahu ya gimana rasanya patah hati. Ini orang yang kita sayang nih, nyokap. Kita kan nggak pengen ngelihat dia patah hati. Iya. Itu sih yang bikin nyesaknya gitu. Karena kan kalau ke bokapnya gue nggak terlalu peduli, orang nggak akur. Gue tuh sebenarnya udah narik nangis nih rame nih. Gue kan nggak akur. Akur gue. Kenapa bisa nggak akur pak? Nggak tahu, mungkin anak pertama sama orang tua laki-laki biasanya begitu iya, sih. gitu. Punya pride masing-masing. Mana kan bokap teh orang yang emosian. Nah gue juga orangnya emosian gitu. Dulu sering berantem. Tapi ada penyesalan nggak? Ternyata ada. Wah itu dia tuh. Ada ternyata. Ternyata setelah bokap meninggal tuh jadi ngerasa kan dulu cita-cita gue adalah gimana caranya biar gue nggak kayak bokap. Nah setelah bokap nggak ada, ke siapa ya gue pembuktian? Iya. Jadi kehilangan musuh. Iya. Beneran kayak misalkan ini Dragon Ball nih, Son Goku lawan Frieza, Friezanya hilang, Son Goku kan nganggur. Mau berantem sama siapa dia? Dia pun malas latihan jadi dia. Perasaan kayak gitu. Analogi yang sangat kocak sekali. Sunda kocak. Ada kan Minang kocak, ini Sunda kocak nih. Tapi dengan lu bilang emosian, lu kan emosian. Dan setahu gue kan lu anak yang cukup dibully di sekolah ya. Iya. Itu satu faktor karena lu sering direndahkan mungkin atau diceng-cengin. Ya kan sampai dipeperin tai. Iya, serius itu. Asli. Jadi memang karena keterampilan yang dilakukan oleh anak cowok teh kebanyakan gue nggak bisa. Main layangan nggak bisa. Main gundu nggak bisa. Terus dulu main bola nggak bisa. Oh lu emang agak bencong ya? Iya mainnya sama anak cewek. Iya dengan cewek. Lompat tali gue jago. Lompat tali jago tuh. Ya segini bisa kan lu? Bisa. Iya kan lompat tali tuh sampai sini kan. Gudir. Gitu. Bisa. Dulu itu main pasak-pasakan, masak-masakan. Jaipongan. Iya bener. Lu jaipongan lu. Main bola gak bisa? Nggak bisa. Dulu SMP malah jadi tim tari jaipong. Oh. Itu SMP gitu. Makanya banyak kali yang bilang bencong. Dulu mah enggak. Justru pas stand up banyak yang bilang bencongnya. Iya gara-gara lu sendiri. Iya betul. Cuman ya itu jadinya nggak ditemenin banyak orang. Gara-gara keahlian lu dalam bidang percowaan kurang gitu. Jadinya lu jadi agak banyak. halus ya orangnya. Lumayan. Iya dong. Kelihatan dengan cerita kita baru berapa menit ini udah kelihatan. Sensitif dia. Gitu. Terus ya itu kebetulan waktu kelas 1 SMP itu masuk di kelas 1B, di mana kelas B itu dari dulu memang terkenal Bronx. Isinya preman semua. Lu di situ. Gua di situ. Nah, sama anak-anak yang pintar nggak didengar karena bodoh. Sama bener. Sama anak-anak yang nakal jadi ini keset.
kebetulan yang jadi KM-nya tuh preman kelas. Kebayang nggak maneh? Duh, Orang penjahat dikasih power kekuasaan. Kayak rezim sekarang dong. rezim negara ini kan sudah kewewel kan. Ada di Togo bukan Indonesia. Di mah Togo bagus. ya. Di Togo. Cari teman-teman itu daerah Afrika Iya. yang pernah masuk kualifikasi Piala Dunia Betul. tahun 2016 apa 2018 gitu Ya, kalau nggak gitu. salah. Sapuan yang bagus sekali. Terus lanjut kita dengan lu di kelas itu kan mentalnya jadi ngedrop dong. Iya, Sekolah males dong. betul. Karena tiap istirahat selalu disuruh buat beliin batagor sama anak-anak gitu. Jadi anak-anak teh udah ngumpulin duit nih, beliin batagor, kalau nggak gua tonjok gitu. Lu lah kacungnya jadinya. Iya. Kalau nggak ditonjok udah langsung ada tuh Ada. punishment-nya. Iya. Lu kalau nggak mau tonjok. Iya, gue pernah bilang gini, ya kan bosen ya tiap Iya. istirahat suruh beli, ya udah tonjok aja, udah beneran ditonjok, Beneran ditonjok. Bener, di sini tuh. Anjir ya Allah. Ya udah yang penting nggak beli kan, Iya. beli Gi, katanya gitu, anjing kan beli. udah ditonjok, udah ditonjok. Ya Allah, sampai tai itu gimana ceritanya? Nah itu pas istirahat juga, gue lagi istirahat tuh di kantin, nah pas bel masuk, gue masuklah ke kelas. Udah ada bau-bau nggak enak, anjing ini botai siapa nih yang modal gitu. Pas gue lihat ternyata di apa namanya, yang berak maksudnya. Iya, gue tahu. Pas dilihat di tas sudah ada tai gitu, ngegaris. Di tas lu. Iya di tas gue. Astaga. Ternyata itu tai si KM tadi, si preman kak. Sampai tainya berguna banget buat bercandaan. Iya. Wah, anjing. Terus nggak sampai di situ, pas si ininya apa si orangnya teh langsung jalan ke meja guru. Terus lu tahu kan di setelah tuh ada yang kayak agar-agarnya. Iya. Dia ambil terus dipeperin ke bekas tainya dia yang di celana tuh. Astaga. Bukannya cebok malah begitu tuh dia. Jorok banget gila. Abis itu dia balik ke meja gua terus ciumin katanya. Gitu gue suruh nyiumin. Asal bukannya cebok masa taruh situ ya? Iya gitu. Ya Terus Allah. gua harus nyiumin. Wangi nggak katanya? Wangi, gue bilang gitu. Padahal enggak nih. Oh. Gitu. Parah juga ya Gusman ya, maksudnya dulu lu cukup sabar ya, gue nggak tahu ya berhenti sekolah gue mungkin ya. Sampai selesai. Maksudnya kalau lu tuh kan satu kelasnya sama terus nggak sampai Enggak, kelas 2 beda-beda. tuh udah dipecah lagi. Kelas 2. Di SD gue dulu tuh kelas 1 sampai kelas 6 SD temennya itu terus. Jadi kita sama. tahu tuh teman-temannya. Kalau lu diganti ya. Digantinya kebetulan pas kelas 2 itu udah nggak satu kelas lagi sama orang itu, cuman jahilnya masih tetap. Masih tetap. Masih tetap. Lu masih ingat dan tahu orangnya sampai sekarang? Masih tahu. Dia di mana lu tahu? Tahu gua dia di Bekasi jadi jadi anggota PP. Gua takut gua. Cocok lah. Oh, iya. Cocok lah lu datang. Mana kita undang aja kali ya. Bukain pintu Robicorn dulu. Pernah peras lagi diem nih, lagi makan batagor, tiba-tiba di belakang gini, prak, gitu. Hah, dipelintir pala lu. Ngapain? Nggak tahu. Dia mau jadi bimo. Kretek-kretek abal-abal. Anjir, sakit dong. Iya, lumayan sakit. Lu nggak balas, Nggak berani. Padahal lu emosi kan? Emosi. Nah, gue tuh orangnya emang emosian, tapi pilih-pilih orang. Kalau gue rasa orangnya lebih lemah daripada gue bisa tuh. Bapak lu lah contoh. Nih kita ada STMJ subscriber tanya, mari jawab. Oke. Sip. Nah, Fauziah Nurlaili 16. Bang, kenapa namanya Sige? Kenapa enggak Sage aja? Kalau sage ijo. Ijo sage. Ijo Sage. Iya, Gusman Sige. Sebetulnya dulu itu gue dipanggilnya G. Karena sama gue kan dari huruf G kan. Oh iya, Gusman. Lu Emang Sige? Berarti? apa? Gusman Nama asli mah Gusman Suherman. Gusman Suherman. Iya. Kenapa dipanggil G? G kan huruf G depannya. Oh G. Oh, Jadi Gusman dia ambil G-nya aja. G-nya. Oh. Jadi teman gue ada yang dipanggil B, huruf depannya doang gitu. Si B mana tuh? Si G mana gitu. Wow, si P gitu. Si P. Itu bercandaan apa ya? Candaan kabupaten ya. Pantesan dipelintir palanya.
Gitu awalnya. Terus Si G itu G Gusmannya. si Gusman sebetulnya gitu. Terus pas mau masuk stand up tadinya mau nama panggungnya adalah G Suherman. G Suherman. Tapi Ternyata sudah duluan. muncul lagi Pamungkas. Oh gantilah Gusman si G gitu. G itu ternyata teman-teman dari Gusmannya. Gua Iya, juga jadi itu. si Gusman sebenarnya. Geser. Mang GS, nah ini nih Astra, GS Astra. Mang GS ceritain tentang orang yang mau pinjam atau minta materi stand up-nya, Mang. Hah, emang ada anjir? Emang ada? Ada. Jadi pas orang-orang tahu kalau orang udah stand up, Stand up, ya. ada beberapa tetangga yang Kang senang pengen nyobain stand up lah katanya. Ya sok ayo tuh belajar. Ya sok atuh. Ada ini nggak ada materi nggak kepake nggak gitu katanya. Ih kocak. Masa begitu? Iya. Idi. Harusnya kalau gua mah idi. Pakai otak kali nulis. Gitu. Terus lu gimana? Lu pinjemin? Enggak lah. Materinya masih kepake ya bilang gitu. Kalau baju nggak kepake ada. Menjelek. Ya, buat teman-teman ya. Jadi buat materi harusnya sendiri. Betul. Original dari diri lu sendiri. Mungkin premisnya sama dengan orang lain. Gua rasa pasti punchline-nya beda. Ya. Bener ya Gusman? Benar. Begitu biasanya. Jadi usahakan original dari kita sendiri. Banyak juga kok beberapa orang pakai materi gua. Ya. Kadang ada pernah langsung di depan gua. Iya. Iya di Padang pernah begitu. Gue juga ngakak. Lucu banget nih materi gua. Iya gitu. Oh, iya. Dan biasanya pasti salah pembawaannya. Betul. Iya kan? Gitu teman-teman. Gue juga pernah. Iya kan? Pasti banyak. Jadi yang juri begitu. Iya. dia bawain materi gue. Tuh kan. Terus kan materi gue tuh ada apa namanya ngebahas tentang orang Sunda ngomong anjing gitu. Terus terakhirnya tuh apa namanya orang Sunda kalau misalnya ngomong anjing tuh saat kalau misalnya udah apa namanya udah akrab sama teman kan kalau udah akrab gitu. Di mana we anjing? Banyak kerek datang anjing gitu. Si rokok heula sebatang anjing gitu. Terus kata temennya gitu. Nah kalau dia diubah jadi rokok dulu sebatang anjing. Terus dia bilang gitu. Ternyata temennya monyet. Anjing jadi monyet. Harusnya anjing itu. Kenapa jadi monyet? Nah itu berarti gak setia sama setupnya. Iya. Kan dari awal udah bilang anjing. Ini sekalian belajar ya teman-teman ya. Itu benar guk dia. Kalau gitu mending lu pulang. Gak usah bikin materi stand up. Geser. Kang Punten kenapa personanya agak ngondek? Ya kan dari Yudin Peler. Yudin Peler atau Peler deh. Ya. Tolong ya. Gua nggak tahu orang tua lu kenapa bikin nama begini. Ya kan dan itu fotonya foto gua anjir. Itu foto gua lagi di MLI itu. Oh, Oke Daster. Iya ya. persona ngondek. Emang dari kecil apa sengaja dibuat pas awal masuk dunia entertain? Jadi awalnya tuh si personanya biasa aja nggak ngondek. Terus waktu jadi 2013 teh ada kesempatan jadi openernya Ernest Illucinati. Waktu itu ngebahas tentang cewek. Pas ngebahas tentang cewek gue impersonate cewek pantes. Mirip banget. Mirip ya pas turun G yang ngomong G Pamungkas tuh. Man lu tadi ngonek-ngonekan bagus lu pakai deh gitu. Nah di situ. Dari situ mungkin maksud dia adalah pakai jadi salah satu senjata. Gue nanggapnya oh jadiin persona gitu. Oh lu jadiin persona cukup panjang kan bertahun-tahun lu Iya gitu sampai ya. 2015 apa 17 gitu. Nah gimana cara ngegantinya itu Gusman? Cukup Terpaksa. sulit gak lu? Nggak terlalu sulit Bikin karena persona lagi baru kan gitu jatuhnya. nggak terlalu sulit karena waktu itu terpaksa juga Pras. Gara-gara gue ditawar orang buat dijual. Anjing Demi Allah. Iya. Iya. Berapa? Dia waktu itu nawarinnya 15. 15 juta. Lumayan bro buat Lumayan. BPPCX mah. Gue nggak mau waktu itu. Terus katanya kata dia adalah buat kaum kami katanya. Lu tuh potongannya bukan ganteng tapi cantik. Dibilang gitu. Oh ada yang begitu Ada. Gusman. Anjir. Terus ya gue jawab aja makasih yang lebih cantik. Gitu. Makasih loh. Ya Allah, Gusman. Ya anjir sampai ada orang mau nawar begitu Gusman. Iya. Berarti dia nonton lu bukan hanya lucu tapi dia engas juga dong. Jadi dia itu lucu banget anjing. Jadi dia itu masuk ke komunitas pengen belajar stand up.
buat dapetin Enggak. iya dong. Mungkin sih. Gitu. Iya, tapi abis itu lu mulai Abis itu langsung mikir apa yang Gusman Sige banget gitu. Oh, orang Sunda ya udahlah. Terus kebetulan sebetulnya ya Pras, kenapa gua akhirnya milih stand up pakai bahasa Sunda, gua ngeliat lu. Lu kan lu gede di Padang dengan iya. Paca Parwiknya. Betul. Nah, gua ngeliat itu, wah kayaknya oke juga nih kita gede dulu di daerah kita. Iya. Abis itu baru ke daerah lain gitu, baru Iya, ke iya, nasional. setuju, Nah, gua setuju. coba itu. dan ternyata berhasil. Lumayan kelihatan lah hal sekarang. Iya, gue lihat. Karena terakhir gue lihat lu juga stand up kan waktu di acara Closet sama podcast Belagu. Makin dewasa menurut gue. Dan kenapa gue undang, lu harus dilihat orang lebih banyak. Waduh, terima kasih banyak. Harusnya. Karena ini nih yang dibilang underrated. Iya bro, makanya gue undang. Iya. Maksud gue di panggung tuh bagus banget, rapi sekali dan sudah sangat berpengalaman menurut gue. Iya. Harusnya orang tahu. Itu lu menjadi pikiran nggak? Lama gitu maksudnya lu sudah stand up, terus anjing mana nih waktu buat gue gitu, momen buat gue. Ini nih pertanyaan yang gue udah simpen. Cuma ini doang sebenarnya pertanyaan gue. Sebetulnya mah nggak terlalu nggak terlalu ngoyo. Justru dulu tuh pengen belajar stand up bukan karena pengen jadi terkenal di komik gede, tapi cuman pengen bisa aja. Makanya nggak pernah ada target, gue pengen jadi komika gede. Enggak sebetulnya. Cuman memang ketika stand upnya pakai bahasa Sunda udah ketahuan bagus, udah ketahuan diterima orang, wah kayaknya peluang buat jadi ke arah situ kebuka nih. Jadinya diseriusin deh. Iya anjir, siapa dipikirin. lagi? Buat Sunda siapa lagi kalau bukan Gusman? Siapa lagi? Anyun Cadel. Hah? Anyun Cadel. Iya, Anyun sih. Tapi kan Anyun pernah hampir mati waktu Betul. itu. Terus masih keinget kalau ketemu masih aja bahas. Kalau ada mic nih langsung Anyun masih kepikiran bang. Mau bunuh diri dia. Iya. Mau minum baygon elektrik apa? Itu dimakan dong. Masa diseduh anjing, dikasih talinya lagi. Baygon celup aja. Gusman. Ya Allah. Tapi lu happy dengan karir lu saat sekarang? Happy sih. Sekarang jadi lebih lebih Mengalir. lebih ngalir, lebih jadi ngerasa diri sendiri aja. Nggak fake. Kalau dulu waktu jadi ngondek-ngondekan mah ngerasa banget fake. Oke. Dulu mah klip stand up dilihat sama orang tua juga malu. Kalau sekarang mah so aja. Iya karena gue lihat langsung kan kemarin udah lama juga nggak ngeliat lu. Anjir udah dewasa banget stand upnya gitu. Ya, Cara alhamdulillah. penguasaan panggungnya. Iyalah udah berapa tahun? Udah berapa tuh? 11 berarti ya? 11 tahun anjir ya wajar lah teman-teman. Udah banyak dong materi lu kan. Harusnya. Pinjemin lah satu. Ada orang kita pinjam tuh. Geser. Gimana rasanya jadi komika? Nah, langsung keluar sama Panji. Gimana rasanya? Terus terang Gue sih. setuju sama Panji. Terus terang sebetulnya seneng. Satu sisi bangga. Iya satu sisi lagi ini tuh nunjukin kalau karirnya nggak kemana-mana gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Kenapa? Elunya aja yang kurang main ke Jakarta. Iya. Itu dia. Itu dia. Pengen sebetulnya. Kenapa? Kayak main ke PWK terus main ke teman-teman yang lain yang punya konten gitu biar lebih dilihat. Cuman karena kebetulan di Bandung juga kerja. Lu tetap kerja juga ya? Kerja. Kantoran? Oh. Iya karena waktu itu kan mikirnya stand up nggak menghasilkan nih. Gimana caranya gue bisa tetap stand up tapi keuangan tetap aman. Oke. Jadinya kerja gitu. Di perusahaan apa lu? Di agensi digital. Oh. Jadi budak agensi. Tapi alhamdulillah hidup dong. Alhamdulillah. Iya, Justru bisa kemarin bisa bikin show juga gara-gara duit dari agensi itu. Ngumpulin pakai show gitu. Show berapa menit? Berapa jam? 1 jam 20 apa? Apa 16? lama juga. Lumayan. Lu kenapa nggak bikin tour, Pak? Minimal Jawa Barat dulu gitu. Yang terakhir tuh tour cuman 4 kota. Oh, 4 kota. Iya 4 kota. Pas kota kedua nombok 10 juta. Anjing. Anjir, itulah tour ya kadang Iya, ya begitu. deg-deganan. Tapi kepuasannya tuh nggak bisa dibayar. Asli. Iya, walaupun after itu kayak aduh habis duit tapi aduh anjing ini gue puas banget. Untungnya sih ketutup sama yang di Bandung ya. Iya. Ketutup semuanya. Meskipun ke guanya jadi kecil tapi nggak apa-apa. Gue buat portofolio aja. Iya, udah 2 show lagi. Udah 2 show. Mau bikin lagi nggak lu? Mau lah.
Cuma jangan tanya kapan. Iya, pastilah pertanyaan gue kapan anjir. Ada materi yang bisa dipinjem nggak? Kalau ada, ayo. Ntar lu gue tanya dulu sama temen SD lu. Zaki Muhammad, gimana rasanya jadi anak angkat Gilbas? Ini jadi kan gue di Bandung teh ngekos ya. Di kosannya si Gilbas. Jadi Gilbas tuh di Bandung tuh ada kosan yang dia bayar tiap bulan tapi nggak ditempatin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya? Iya. Nah sekarang tiap bulannya dibayarin Gilbas. Gue kayak aneh-aneh Gilbas aja. Udah bener ditawar 15 juta. Tapi dia ngasih tempat tinggal nggak? Gilbas mah ngasih. Iya ya, per bulan anjir. Lu sedekat itu sama Gilbas? Lumayan dekat. Dari awal ini mulai dekatnya dari dia bikin show yang di Bandung tuh. Gue yang ngurusin kan. Dari situ mulai deket lah sama si Gilang. Padahal dulu gue ngefans sama si Gilang pas tahu borok-boroknya. Gitu. Iya. Sama aja ternyata. Bener, kayaknya kita tuh nggak jangan terlalu dekat sama idola kita gitu. Betul, gue setuju. Akan tahu gitu dan akan banyak kaget kita. Oh ternyata dia begini juga. Ternyata begini. Halah gitu. Iya. Oh ternyata dia punya kosan. Boleh tinggal gitu. Nah, geser. Tapi lu gak ketemu Gilbas hari ini berarti? Hari ini nggak. Langsung balik nanti? Langsung balik. Soalnya minggu lalu udah ketemu sama dia. Oh. Dia datang ke Bandung waktu itu. Waktu kemarin teh datang ke Bandung sama anak sama istrinya. Terus gue bilang, mau nginep di kosan gak? Gue beresin. Katanya, enggak lah katanya. Nih, bagus. Ini mah saudara Ceritain gue. kenapa guru SLB sekarang milih jadi stand up comedian dari Umasa. Ini saudara lu? Saudara gue. Di rumah dipanggilnya Abagus. Oh, lu dipanggil Abagus. Kenapa? Nggak tahu dari dulu nenek dulu manggilnya Bagus. Bukan Gusman, bukan G juga. Bukan, gue baru tahu nama gue Gusman tuh pas kelas 1 SD. Goblok. Masa sih? Dari dulu manggil diri lu Bagus. Bagus. Pas SD, oh Gusman ternyata. Akhirnya nanya ke nyokap, emang nama saya teh siapa gitu? Katanya dulu namanya teh Arman Gusman Suherman. Oke. Tapi Armannya dihilangin, jadinya Gusman Suherman. Kenapa Gusmannya nggak yang dihilangin gitu? Karena waktu itu kan Arman Maulana gitu. Kenapa nggak Arman? Nah, nyokap sukanya Gusman. Gusman itu dari artis zaman dulu. Yesi Gusman. Oh, diambil dari situ. Dan alhamdulillah nular juga keseniannya. Nah, alhamdulillah. Iya. Amin. Tapi bagus. Bagus, Gus. Ini udah diceritain tadi ya Udah diceritain tadi ya Kak Umasa. Siapa namanya ini? Uma. Geser. Dari Beli Jawa. Sekarang jadi sering melihat sosok wanita di samping Pak Gusman. Siapakah gerangan dirinya? Ya, dia juga berada di sini. Iya. Siapa itu? Pacar. Namanya Fasya. Dia orang Padang juga. Oh ya? Orang Padang. Coba duduk sini. Coba Beb, duduk sini. Ceweknya cakep loh guys. Ini namanya orang Padang nih. Yoi. Aroma dendeng ada di sini. Halo. Siapa namanya? Fasya. Kenapa mau sama Aming? Nyari yang bencong ya. Biar kita bisa tukeran blast on. Jadi Ini kalian sudah berapa lama? baru berapa ya? 4 bulan 4 bulan. Wah, baru untungan Awalnya banget. dia ini produser gua Oh iya? di kantor. Jadi kantornya Talent. jadi kantornya dia punya YouTube channel gitu. Gua hostnya, dia yang jadi produser. Lu produser di talent. Digodain sama dia. Jelas. Iya dong. Mampus lu. Ini sudah 4 bulan pacaran. bulan. PDKT berapa lama? PDKT-nya berapa? Sebulan ya? sebulan. Sebulan aja. Sebulan. Kok cukup cepat lu meyakinkan diri lu dengan si ini tai ini? Kalau aku sebenarnya karena nggak pacarannya kan lama. Iya. Terus ternyata dia kalau ngobrol tuh enak. Gitu doang. Biasa speak lah. Kayaknya bukan ngobrol doang yang enak. Ntar lu gue cuma mau coli. Geser lagi biar masuk kamera. Nah, oke. Nggak sengaja sebetulnya. Memang
apa namanya bukan ngejar tapi naksirnya udah dari lama, udah dari 6 bulan sebelumnya. Oke. Tapi nggak berani. Dan punya pacar. Betul. Dan lu punya pacar Waktu waktu Itu jangan di skip dong. Iya. Mampus Iya. lo, jangan di skip. Jangan di skip Iya, dong. waktu itu masih. Oke, ini di podcast Denny Sumargo teman-teman ya. Jadi lu punya pacar waktu Ya. itu. Oke. Putus Terus? sama pacar. Putus atau dideketin dulu? Tipis-tipis. I know you. Nggak, putus dulu. Putus dulu. Abis itu apa namanya sekitar seminggu atau 2 minggu lah. Apa namanya? Mulai kosong jomblo, nih ya, perasaan, harus diisi dengan something. Nah, beres syuting, anak-anak tuh ngeceng-cengin kita berdua. Kan kalian berdua single nih, kenapa nggak kalian ini aja apa namanya pacaran aja? Siapa yang baper duluan? Gua lah. Si Kun tuh yang Kunz. ngeinin si Fasya katanya. Dia bilangnya gini, "Man, Fasya ini anak orang kaya," kata gitu. Masa depan terjamin. Terus gue bilang gini, "Ayo Sa, mau Sa?" Oh, masih bercanda-bercanda begitu. Masih bercanda gitu. Alah, hari Minggu lah kita nonton. Sweetbox gitu. Gak bisa mesum gue bilang gitu. Karena masih temen gitu. Pas apa namanya pas hari Minggunya kita jalan terus pikir-pikir lagi ya kenapa nggak diseriusin aja sekalian gitu. Tapi jadi nonton itu. Jadi Wow. Nggak sweet box. Iya, walaupun gak switchbox tapi kan kalian tetap jalan gitu. memang itu nggak sweetbox tapi buat aku itu sweet. Anjing. Bro, hati-hati sama komika. Kita pintar nulis. Di otak aja kita bisa nulis. Gokil, 4 bulan ya. Umur lu berapa? 29. 29, lu 35. 35. Harusnya ntar lagi lah ya, nggak perlu lama-lama. Insya Allah doain aja. Lu udah kenal sama orang tuanya? Udah. Udah ke rumah? Gini banget tuh. Wis, gini tuh lu dicekek. Ngapain sama anak gua anjing? Lu orang Padang? Orang tuanya papa orang Padang. Oh, nyokap Sunda? Sunda, Tasik. Oh, berarti ada Padangnya juga. Tapi lu pernah ke Padang? Sekali Oh ya? Iya. Ke kota Padang? ke kota Padang, ke kampungnya nenek sama kakek juga. Apa kampungnya? Masih inget gak lu? Nggak inget. Lupa lu? Jauh dari Padang ya? Lumayan jauh dari Padang kota. Nenek gunung gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Tapi di kampungnya tuh masih yang kalau kita mandi masih di pancuran yang turun ke bawah. Oh iya, itu berarti Padang-Padang situnya lagi tuh. Sumatera Barat lah lu tuh di daerah-daerah situnya. Iya. Oke, dan orang tua lu juga udah setuju sama dia? Menyerahkannya ke aku sebenarnya. Nih Karena nyokap lu pasti nonton, yakin gua. Duh jangan deh. Lu tahu PWK penontonnya di atas 2 juta. Tidak mungkin orang tua Anda tidak nonton. Saya jangan kasih tahu mami saya. Ini terakhir malah nanya gini, "Kak, kamu benar mau sama Gus Miran?" katanya gitu. Soalnya, soalnya Kenapa orang tua tuh sampai nanya begitu loh? soalnya dulu kan aku lama nggak pacaran, terus tiap kali ditanya tuh kapan punya pacar, aku tuh ngejawabnya kayak nyari yang bule gitu loh. Nyari blasteran. Lah nyangkutnya Blasteran beneran. Pengennya bule jadi bule dik. Lu nggak tahu bule dik ya? Bule dik apa? Buladik tuh apa ya? Buladik tuh dekil ya. Oh, ini juga bule Thailand nih kayaknya. Sucat pelapoong. Di 4 bulan ini berarti lagi mesra-mesranya, lagi seneng-senengnya. Asli pras. Gue orangnya emang agak bucin sama dia. Dibanding yang sebelumnya. Iyalah, jelas. jahat banget. emang Jadi Dia berarti lagi bucin-bucin deh. bucin love of my life. Wih, anjir, pengen gue gendreng. Apa selain ngobrol apa yang lu suka dari dia? karena beneran gini cara komunikasinya tuh enak. Kadang kita kalau berantem aja asik, ngerti nggak? Jadi nggak Berantem emang aja beneran asik. berantem, bukan yang berarti dia bercanda-bercanda ya, Iya, enggak. iya. Tapi cara dia ngobrolnya teh enakeun gitu. Jadi gelut juga teh. Hayu 2 jam di ngobrol gitu kan. Gitu. Lu menemukan lah. Iya, enak ngobrolnya, enak. Emang sebelumnya lu terakhir pacaran kapan? Hah? Kuliah 2015. Oh, anjir, lama banget. 8 tahun. Oh, 8 tahun 8 ya. tahun. Gak tau kesirep kali Ketemunya ya. Gitu. Begini.
Karena dia udah desperate, makanya gampang deketinnya. Oh, Gitu. 8 tahun lu lama banget ya. Tapi masa nggak ada cowok yang deketin? Ada, cuman Tapi ngobrolnya nggak. kurang. Kalau enggak ya gitu hilang-hilangan kan cowok. Kali dia juga tebar jaring kali kan. Iya. Terus hilang-hilangan. Ah ya udahlah itu mah anggap aja teman main. Gitu. Kalau ini selalu Mepet. standby, Iya, tempel beres terus. syuting, dia sampai tengah malam di kantor ngapain gitu kan ngajak ngobrol gitu. Gokil, produser dan talent. Iya. Jadi anaknya jadi manajer. Gus, Ya, umur lu kan sudah 34. betul. 35. 35 nih. Ini pacaran 4 bulan. Ya. Seandainya nih putus lagi. Aduh, ya. Ih bener. Iya kan? Coba. Duh, udah semangat banget tuh. Iya kan? Ya. Putus lagi. Aduh. Berarti nih udah kepikiran hal yang serius dong walaupun 4 bulan. Iyalah. Dengan umur segini. Iya. Kebetulan memang spesifikasi cewek yang gue pengen tuh memang kayak gini. Oh. Yang Apa udah tuh? Bagaimana tuh? Gue Yang- tuh agak takut spesifik. Gue agak takut. enggak maksudnya udah cukup dewasa, terus apa namanya udah cukup waras. Jadi ketika ada masalah terus berantem, enggak yang debat kusir. Cepet. Iya, Cepet baliknya cepat lagi baliknya gitu. gitu. Oke. Dia kalau misalkan apa namanya kalau misalkan berantem sama dia teh selalu kita ngasih argumen terus akhirnya setelah beres ngasih argumen tuh argumen aku make sense nggak gitu. Oh. Kalau menurut dia nggak make sense, oh berarti mungkin gue yang salah gitu. Ada lagi rangkuman setelah perdebatan. Oke. Keseringannya gitu. Jadi sama dia mah kayaknya untuk menghadapi masalah-masalah ke depan enak nih diajak diskusinya gitu. Kalau nyokap lu juga udah kenal dia? Udah. Oh, Waktu bapak yang gak sempet. enggak Bapakku juga ngasih. Oh, bapak lu juga gak sempet? Iya. Ya nyokap gue juga gak sempet Iya. lihat kalian. Kira-kira nih, lu mau mempertahankan pacaran nih sampai berapa lama? Dari keinginan lu. Ini akan rame orang mengamini. Kita sudah ngobrol ya Wow. Udah ngobrol. minggu Oh, depan iya. kita. Anjir, enggak gitu. Kecepatan. Kecepatan ya. Lah kan gue juga ada acara. Gak bisa datang dong gue, Gus Bat. Kalau udah begini kan, gue ada tanggung jawab untuk datang anjir. Enggak sih. Gue kasih lingerie itu nanti Spider-Man. Ada, gue suka, gue koleksi Jadi itu. tapi pakai masker Spider-Man. Ya Allah kocak, pakai masker. Terus gimana? Obrolannya di sejauh mana? Rencananya sih pengennya itu di tahun depan biar gue nabung dulu buat bukan cuma buat nikahnya tapi buat ntar pas di rumah tangganya di Oke. tahun depan. Sebenarnya tahun ini bisa aja, cuman ya modal buat rumah tangganya kurang aja. Lu ada ketakutan rumah tangga bagaimana? Ada jelas ada. Dan itu pasti ada pasti. Itu Pun gua- ekonomi lu baik, Iya. pasti akan ada. Iya. Tuh. Mereka kan Seru bro, rumah tangga tuh seru. Kayak kita berlayar di tengah lautan. Cuma berdua. Iya dong. Iya. Iya. Gue tuh ini Pras makanya agak lama nikah gara-gara teman-teman gue yang udah nikah nyeritain masalahnya tuh ke gue. Oh lu jadi ada ketakutan. Iya takut, mana ceritanya aneh-aneh lagi. Ada Oh, iya? yang ada Contoh? orang yang apa namanya dia teh si istrinya selingkuh, terus dia pergi sama selingkuhannya, dia bawa anaknya juga. Aduh. Terus habis itu si mantan suaminya ini nggak boleh ketemu sama anaknya. Aduh. Terus habis itu kan kangen ya sama anak. Iya. Terus dikasih tahu, oke boleh kamu ketemu sama anak aku katanya. Tapi bawa duit buat kebutuhan dia sehari-hari. Tapi datangnya di tanggal segini, hari ini, jam segini. Ada jadwal anjir. Pas dia datang di hari yang sama, jam yang sama dan tempat yang sama, ternyata itu adalah acara nikahan si cewek itu sama sama selingkuhannya. Jahat nggak itu? Saya mendengar kayak gitu, anjing pernikahan apa gue jomblo aja kali gitu. Anjir. Wow, keren. Dia bikin drama yang sangat gokil. Itu ada ketakutan sama lu begitu-begitu. Enggak lah, menurut gua mah kalau udah Kayaknya ya. iya, tapi kalau masalah rumah tangga tuh pasti akan selalu ada. Pasti ada sih. Gua malah percaya dengan per 5 tahun, per 10 tahun itu Oh, iya? tuh. Gua udah mau masuk 10 tahun ini. 10 tahun nih. Yes, gua udah mau masuk 10 tahun. Ada aja. Akhir-akhir ini ada aja. Tapi ya terselesaikan karena emang dari awal tuh langsung gua nggak mau kita diem 2 hari. Itu akan malah makin numpuk. Iya. Selesaikan sekarang. Oh lu yang tipe yang sekarang harus selesai? Yes, Oh. nggak mau Sama gua. dia juga gitu. Iya, Sama gua kita. Iya gitu. Itu lebih baik menurut gua.
Karena ya lu nggak suka, apa yang harus gue rubah? Pun gue yang salah, harusnya bagaimana? Iya. Gue akan selalu menyerahkan ke dia. Setelah itu baru gue balikin lagi. Harus dong, maksud kita aja yang begini-begini. Ya jadinya sama rata. Iya. Gitu. Ya semoga aja lah ya Amin, secepatnya amin. ya. Doain aja. Ini kalian sudah di sini, sempat kalian putus kocak sih. Iya kan? Jejak digital. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Terima kasih. Gokil, Guswan. Gue sengaja aja masukin dia. Beban lu. Gila, orang tuanya nonton. Orang tua lu juga nonton. Yang nonton jutaan. Yang komen juga ribuan. Ini jadi tempat jodoh aja kali ya. Ya, Amin lah ya. semoga jadi doa banyak orang lah, didoain banyak orang semoga. Amin. Ya emang harus segera mungkin sih Gusman. Sekarang umur lu 35. Mungkin banter-banter lu punya anak 37. Dia baru gede. Udah bisa ngajak main di umur 7 tahun. Lu 40-an pinggang sakit. Iya, sekarang. Cuma sekarang aja juga kerasa pinggangnya. Itu dia. Ya semoga aja lah. Amin. Semua ketakutan lu terselesaikan dengan baik. Amin. menurut gua. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir gua. Ada 3 pertanyaan cepat. Oke, boleh. Tolong dijawab dan ada alasannya. Aduh aja. Deg-degan Oke. aja. Jadi stand up komedian terkenal atau jadi YouTuber terkenal? YouTuber terkenal. Kenapa? Kalau jadi stand up komedian terkenal, belum tentu bisa jadi YouTuber bagus. Belum bisa jadi Belum YouTuber tentu. bagus. Tapi kalau jadi YouTuber terkenal udah bisa jadi stand up komedian. Kemana-mana, iya. Maksudnya dengan kapasitas gue yang sekarang ya, Iya. gitu. Terus kayaknya duitnya lebih ada di YouTube daripada stand up. Balik lagi deh, ya. Gue nggak ada ini tadi kan. Ini gue aja sendiri. Oke. Menikah dalam keadaan kaya raya atau menikah dalam keadaan biasa-biasa aja? Penting nih. Menikah Itu dalam satu mental yang beda menurut gue. menikah dalam keadaan biasa-biasa aja. Kenapa? Memulai itu semua dengan sederhana gitu, apa namanya, bareng-bareng ngebangun sampai bareng-bareng kaya. Nah, ntar udah kaya nyari lain. Sudah kaya selera saya berubah. Nggak bercanda ya. Enggak. Tapi gue yakin kalau dia nemenin lu dari sekarang udah sampai kaya, itu susah pisahnya bro. Iya. Banyak banget pertimbangan yang akan. Iya. Ini dia termasuk nemenin lu dari awal juga, menurut gua. Ya nggak dari awal banget sih, ya. Iya. Tapi kan lu belum punya banyak harta, Betul, menurut gua. betul. Pun kalau banyak harta, lu pasti banyak kepikiran. Itu. Nanti dulu, Iya. gitu. Gua lagi nikmat dengan ini gua. Ditambah yang gue takutin adalah ini, kalau misalkan apa namanya nikah dalam keadaan gue udah kaya raya, kan gue belum pernah kaya raya nih. Ketika gue kaya raya, takutnya jadi ngerasa superior daripada dia gitu. Jadinya di rumah tangga jadi nggak imbang. Dia berada di bawah gue nggak mau. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Jadi komika terkenal dan tinggal di Jakarta, atau jadi komika tidak terkenal tapi bisa bikinin rumah orang tua? Terkenal tapi di Jakarta. Kenapa? Karena insya Allah rezekinya ada buat bikin rumah buat orang tua. Bagus sekali. Rezekinya pasti ada. Dia sempat tuh. Terima kasih Gusman. Sama-sama, Sekali terima lagi kasih. tepuk tangan teman-teman. Dan terus sekali sama Gusman hari ini. Ini ada merchandise dari Has Kreatif. Siap, wes, terima kasih. Ya, sama-sama. Bukan nih. Bukan serahkan, terserah, boleh. Gua seneng banget akhirnya bisa ngobrol sama Gusman. Gua jarang banget ngobrol panjang sama Gusman. Iya. Iya kan Gusman? Benar. Ini Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue terlontarkan aja kata-kata gue di backstage. Gusman, lu harus ke PWK sih bro. Iya kan? Ya gitu-gitu doang. lambung seperti penyakit saya. Asam lambung juga ya? Sama anjir ya Allah. Buat teman-teman yang mau bajunya juga silakan beli di toko Yanti di sini teman-teman. Dan juga itu didapatkan di apa aja? Shopee Food. Shopee Food. Di Tokped, di apa lagi? IG, ya itu aja ya. Buat teman-teman. Tapi ya gue cukup mau mengkritik orang-orang merchandise. Bajunya itu aja. Ganti dong yang baru. Katanya akan ngeluarin sarung. Iya kan? Iya, akan ngeluarin sarung. Ini harus gue
kasih tahu karena nggak kunjung ada. Bikin sarung doang mau pandang udah capek juga sih pakai ini. Tapi ini kalian bisa beli juga di Physical teman-teman. Ini punya Rin Hermana ya. Ini bukan punya gua, ini punya Rin Hermana dan dia ngasih ke gua. Ya mungkin rezekinya juga gua pakai di PWK dan rame orang nanya. Silakan belinya di Physical teman-teman. Kalau ini di pasar banyak. Ini di pasar banyak teman-teman. Silakan cari sendiri. Terima kasih Gusman sudah main ke sini jauh-jauh dari Bandung, tapi ya nggak apa-apa karena ditemanin sama Love of my life. Aku temukan yang baru. Itu lagu Closet selanjutnya teman-teman ya. Cocok buat Gusman. Cocok buat Gusman. Next ya. Apalagi yang mau dikerjakan? Katanya juga lagi tour podcast. Gue punya podcast namanya Belagu Podcast. Itu lagi tour bulan ini ke mana itu teh? Ke Tasik. Terus nanti bakal ada juga di podcast festivalnya Podcast Mas. Podcast Mas lo ikut juga. Gokil. Podcast Belagu semakin menjadi-jadi. Kemarin juga di Stand Up Indo juga ikut. Oh ya, iya kan? Ikut juga. Yang Betawi main malam. Bener. Yang Sunda main malam. Ya. Betawi main siang. Betawi main siang. Habib Sapi sedih tuh. Senggol bacot. Kesenggol beneran sama Sunda. Keren sekali teman-teman. Tapi itu bisa didengerin di mana aja? Bisa didengerin di Spotify, bisa dicari Belagu Podcast dan juga di YouTube-nya ada. Belagu Podcast itu ada Ada Gusman, ada Kun Kurniawan sama Tamarandi. Tamarandi ini cukup senior. Sangat senior menurut gue. Iya. Dia juga di street kan? Di Street Comedy. Sama bareng gue kan? Kayaknya barengan lu. Yes, Tamarandi. Iya, Masih iya. inget gue tuh dari Bandung. Ya. Berarti duluan dia dibanding Duluan gue ya? dia. Dia senioran dia daripada gua. Oke, sekali lagi kita tepuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih. bertemu lagi Gusman. Sehat-sehat selalu. Amin. Hati-hati jalan ke Bandungnya. Dan buat teman-teman kawan, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.